Benda suci itu pecah di tangan anak itu. Benar, saya sudah memastikannya berulang kali. Kejadian yang menarik. Pendeta Daniel menundukkan kepalanya dalam-dalam. Wajahnya dipenuhi oleh rasa bingung yang luar biasa. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus menyikapi situasi tak terduga ini. Selama ini, benda suci tidak pernah sekalipun memilih-milih orang. Mengapa benda itu bisa pecah? Saya akan mencoba mencari cara lain. Cara lain ya? Sesosok figur yang sebelumnya duduk di dalam kegelapan perlahan melangkah maju ke depan. Melihat sosok tersebut, Daniel kembali menundukkan kepalanya lebih dalam lagi. Orang yang menampakkan dirinya secara utuh di hadapan Daniel tidak lain adalah Kaisar Febler, pria yang memimpin Ordo Eva sekaligus sosok yang telah mengambil alih tubuh Kaisar Kekaisaran Febler. Di dalam Ordo Eva, orang-orang memanggilnya Alberto, tetapi tidak ada satupun orang yang mengetahui nama aslinya yang sebenarnya. Bahkan Daniel yang bertindak sebagai tangan kanannya pun tidak pernah mendengar nama asli dari pria tersebut. Tampaknya kamu sangat menginginkan tubuh anak itu. Kemampuan yang dia miliki benar-benar terlalu banyak. Aku sudah mendengar ceritanya. Saat ini, seluruh ibu kota, tidak, bahkan seluruh kekaisaran, kembali gempar membicarakan tentang Camilla. Tingkat perhatian yang tertuju padanya benar-benar berada di tahap yang tidak biasa. Hal itu semua karena kekuatan suci yang dia tunjukkan baru-baru ini. Itu adalah kekuatan suci terdahsyat yang belum pernah terlihat selama beberapa ratus tahun terakhir. Tidak ada satupun orang di zaman modern ini yang bisa memancarkan kekuatan sebesar itu. Mungkin karena itulah benda suci tersebut bereaksi padanya. Bukankah ada kemungkinan benda itu ditolak dan akhirnya pecah karena kekuatan suci yang dia miliki? Mungkin saja. Batu merah itu adalah benda suci milik Ordo Eva. Jika anak itu memang terlahir dengan bakat sebagai seorang saintis seperti yang dikatakan orang-orang, maka wajar saja jika benda suci dari ordo lain akan ditolak oleh tubuhnya. Namun, melepas tubuh itu begitu saja rasanya benar-benar sangat disayangkan. Batu merah yang dibuat menggunakan energi Ordo Eva itu sebenarnya dapat melukai jiwa seseorang hanya dengan menyimpannya saja. Benda itu akan membuat ikatan antara jiwa dan tubuh menjadi semakin longgar. Ketika jiwa dan raga perlahan mulai terpisah, secara otomatis rasa sakit akibat penyakit yang diderita tubuh tersebut akan mereda. Padahal penyakitnya sama sekali tidak sembuh, justru disalahartikan oleh orang-orang awam sebagai sebuah kekuatan penyembuhan suci yang ajaib. Itulah sebabnya saya memberikan benda suci itu padanya. Jika mereka memanfaatkan momen di saat batu merah itu berubah menjadi hitam, mereka bisa dengan sangat mudah merenggut jiwa pemiliknya. Mereka yakin masalah Camilla pun akan selesai dengan cara seperti itu, karena selama ini rencana mereka tidak pernah sekalipun gagal. Apalagi energi dari benda suci itu sangat samar dan tersembunyi, sehingga mereka tidak perlu khawatir akan memicu kewaspadaan Divine Beast. Namun tampaknya metode itu tidak akan berhasil untuk merebut tubuh Camilla. Tubuh itu memang sangat menggoda. Setelah kemampuan meramal, sekarang ditambah lagi dengan kekuatan suci. Nilai dari diri Camilla terus meroket naik. Hanya dengan berhasil merebut tubuh itu saja, ordo mereka pasti akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa besar. Bagaimana kesan Anda setelah bertemu langsung dengannya? Mendengar pertanyaan Daniel, Kaisar Febler kembali teringat pada momen saat dia bertemu dengan Camilla di rumah kaca istana beberapa waktu lalu. Entahlah, anak itu tampak sangat polos. Bayangan dirinya yang terus tersenyum cerah saat itu masih terekam jelas di ingatannya. Bahkan ketika dia bertanya langsung mengenai apa saja yang diketahui anak itu tentang dirinya, sikap Camilla tetap terlihat konsisten. Dia anak yang murah senyum, ya? Tapi jika semua penampilan itu hanyalah kebohongan, pria itu berdecak pelan. Ada terlalu banyak hal yang terasa mengganjal dan mengusik pikirannya jika berkaitan dengan Camilla. Rasa tidak nyaman yang tidak diketahui penyebabnya itu terus-menerus membuatnya risih. Tampaknya merenggut jiwa anak itu tidak akan menjadi urusan yang mudah. Daniel pun tampak mengangguk pelan, menyetujui ucapan tersebut.
Bagaimanapun juga, hal yang paling merepotkan adalah kenyataan bahwa Camilla berada di bawah perlindungan penuh dari keluarga Duk Sorpel. Ditambah lagi, ayah kandung anak itu baru saja menampakkan diri, dan status sosial ayah kandungnya pun sama sekali tidak bisa diremehkan. Jika menunggu jiwanya terlalu sulit, kita masih memiliki pilihan untuk menariknya menjadi sekutu kita. Apakah hal seperti itu memungkinkan? Saya akan mencoba mencari caranya. Ayo buka mulutmu, cepat, bilang A. Tanganku kan masih berfungsi dengan baik. Biar aku makan sendiri saja. Sudah, buka saja mulutmu. Camilla hanya bisa melemparkan senyuman canggung menatap sendok yang disodorkan oleh Arsian tepat di depan wajahnya. Dia merasa bisa tersedak jika terus seperti ini. Jika di dalam kamar ini hanya ada mereka berdua, mungkin dia akan langsung menerima suapan itu dengan senang hati. Tetapi masalahnya kan tidak begitu. Saat ini ada banyak pasang mata di sekelilingnya yang sama sekali tidak menyembunyikan rasa tidak senang mereka. Namun meskipun begitu, tidak ada satupun dari mereka yang berani mengusir Arsian secara terang-terangan dari sana. Kamu harus makan yang banyak agar bisa cepat sembuh. Ayo, makanlah nak. Melihat Camilla yang kebingungan dan terus memperhatikan reaksi orang-orang di sekitarnya, Duk Sorpel akhirnya menghela nafas panjang dan mencoba membujuk putrinya. Meskipun beliau sangat tidak suka melihat Arsian yang terus menempel ketat di sisi Camilla, untuk kali ini beliau memilih untuk menutup mata. Pandangan Duk Sorpel beralih ke arah tangan Arsian. Melihat luka yang masih membekas di tangan pria itu, sebuah helaan nafas pendek kembali lolos dari bibirnya. Berbeda dengan mereka semua yang panik dan kebingungan saat melihat Camilla mengerang kesakitan menahan demamnya, Arsian tanpa ragu sedikit pun langsung memasukkan tangannya sendiri ke dalam mulut anak itu agar giginya tidak terluka. Walaupun tangannya sampai bersimbah darah, pria itu sama sekali tidak mengernyitkan dahi. Dia justru hanya menatap Camilla yang sedang menderita dengan pandangan penuh kekhawatiran. Dan bukan hanya itu saja. Setelah Camilla pingsan, mereka juga menerima bantuan yang sangat besar dari Arsian. Camilla yang tumbang karena demam suci memancarkan hawa panas yang luar biasa. Bahkan suhunya bisa langsung terasa hanya dengan mendekatinya saja. Namun di saat berikutnya, sekujur tubuh anak itu mendadak berubah menjadi sedingin es. Tidak ada satupun pelayan atau anggota keluarga yang bisa merawat Camilla yang terus mengeluarkan hawa panas dan dingin secara bergantian itu dengan benar. Para dokter pun hanya bisa angkat tangan karena obat-obatan biasa sama sekali tidak mempan untuk meredakan gejala akibat demam suci. Di saat kritis seperti itulah, Arsian maju. Ketika suhu tubuh Camilla melonjak naik, pria itu menggunakan sihirnya untuk mendinginkan tubuh anak itu dan melakukan hal sebaliknya saat tubuh Camilla dingin membeku. Pria itu terus mengawasi dan merawat kondisi tubuh Camilla yang berubah-ubah secara ekstrim itu selama seminggu penuh tanpa beranjak sedikit pun dari sisinya. Jadi, mau bagaimana lagi? Mereka tidak mungkin berpura-pura tidak tahu budi dan langsung mengusir Arsian begitu saja saat kondisi Camilla sudah membaik, bukan? Kamu dengar sendiri kan? Ayah juga menyuruhmu untuk segera makan. Ayo buka mulut. Siapa yang kamu sebut A? Benar, makanlah yang banyak, nak. Pria kurang ajar. Siapa yang disebut ayah? Duk Sorpel sebenarnya ingin langsung berteriak memaki, tetapi begitu melihat Camilla kembali memasang wajah cemas saat dia menaikkan nada suaranya, beliau langsung menelan kembali kemarahannya bulat-bulat. Saat ini, kesembuhan Camilla adalah prioritas utama. Ayah, iya, apakah ada hal lain yang kamu butuhkan? Setelah menerima satu suapan sup, Camilla memanggil Duk Sorpel dengan suara pelan karena ada hal yang terus mengusik pikirannya. Orang-orang itu, apakah mereka masih melakukan hal yang sama di luar sana? Orang-orang dari kuil, mulai dari pendeta agung hingga para kardinal, saat ini sedang datang silih berganti mengunjungi kediaman mereka demi membawa Camilla pergi ke ordo mereka. Benar-benar tidak tahu situasi ya. Seharusnya mereka melihat kondisi terlebih dahulu sebelum datang berkunjung seperti ini. Berdasarkan apa yang dia dengar,
Orang-orang itu bahkan sudah membuat keributan sejak hari pertama dia pingsan. Keluarga kami kan bukan keluarga bangsawan biasa. Tindakan mereka benar-benar seperti orang yang sudah kehilangan rasa takut. Atau apakah keberadaan seorang saintis memang sepenting itu bagi mereka? Ataukah mereka sedang ditekan oleh atasan mereka? Kamu tidak perlu memikirkan hal-hal seperti itu. Begitu topik tentang orang-orang dari kuil diangkat, tatapan mata Duk Sorpel seketika berubah menjadi sangat tajam dan dipenuhi oleh aura kemarahan yang pekat. Anak yang sebelumnya sehat bugar mendadak pulang dalam kondisi pingsan, dan sekarang orang-orang itu malah berani membuat keributan di luar kediamannya. Bukannya menunggu dengan tenang, mereka malah berani melakukan tindakan tidak sopan seperti itu. Biar ayah yang urus semuanya, kamu hanya perlu fokus memulihkan diri. Ucapan ayah benar, kamu tidak perlu terpengaruh oleh orang-orang seperti mereka. Menghadapi Duk Sorpel saja sudah membuat pihak kuil kewalahan. Ditambah lagi, Lutfil, Raffi, dan Arsian yang bergantian keluar untuk menekan mereka. Akibatnya, utusan kuil bahkan tidak bisa menyampaikan keinginan mereka untuk menemui Camilla dengan layak. Namun, mereka juga tidak mungkin kembali begitu saja tanpa menyelesaikan tugas yang diperintahkan oleh Ordo Keagamaan. Akhirnya, para petinggi kuil itu terpaksa berkemah di luar kediaman selama berhari-hari. Saat mendongak, tanpa sengaja, mata Camilla bertatapan dengan Jenner yang berdiri di dekat jendela. Begitu tenang hingga nyaris tak terasa keberadaannya. Begitu mata mereka bertemu, Jenner tersenyum lebar, melirik keluar jendela, lalu membuat isyarat tangan seperti menggorok leher. Melihat itu, Camilla buru-buru menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Dia langsung paham apa maksud isyarat itu. Jenner berniat membunuh orang-orang kuil yang terus mengganggu di luar. Camilla menghela nafas pendek. Ya, wajar saja kalau mereka bertingkah begitu. Meskipun mereka agak tidak tahu situasi, Camilla sangat memahami alasan pihak kuil bertindak agresif seperti itu. Mau menyalahkan siapa lagi? Ini semua terjadi karena ketidaktahuannya sendiri. Hah, Camilla kembali menghela nafas pendek, lalu melirik ke sebuah sudut. Wah, cuacanya bagus ya. Tampak hantu pendeta wanita sedang berjongkok di dekat jendela, menikmati kehangatan sinar matahari yang masuk ke dalam kamar sepuasnya. Alena Aguilas, sang saintis terakhir. Dia adalah sosok yang dijuluki sebagai orang suci sejati yang telah menyelamatkan banyak nyawa dengan kekuatan suci yang luar biasa. Bahkan sekarang masih banyak orang yang memujanya. 9 dari 10 orang pasti akan menyebut namanya saat berbicara tentang pemuka agama terbaik sepanjang masa. Fakta bahwa Camilla yang sama sekali tidak tertarik pada agama sering mendengar nama itu saja sudah membuktikan betapa terkenalnya dia. Dan sekarang kekuatan suci milik orang sehebat itu baru saja bangkit dalam dirinya. Mana mungkin orang-orang akan tinggal diam? Samar-samar, Camilla mendengar kabar bahwa ada banyak sekali orang yang merasakan pancaran kekuatan suci yang dia keluarkan hari itu. Bukan hanya mereka yang berada di lokasi kejadian, tetapi semua orang yang bisa mendeteksi kekuatan suci pun ikut merasakannya. Beberapa orang bahkan mengira kalau dewa sendiri yang sedang turun ke bumi. Aku ini memang aslinya hebat loh. Camilla mengakuinya. Menyebalkan sih, tapi dia benar-benar mengakuinya. Karena tidak tahu fakta itu, Camilla sembarangan menyuruh hantu itu masuk ke tubuhnya. Benar-benar seperti menembak kaki sendiri. Lagi pula, bagaimana bisa penampilan seperti itu adalah nenek berusia 70-an? Hal yang lebih mengejutkan lagi adalah usia Alena. Alena menghembuskan nafas terakhirnya tepat pada usia 79 tahun. Tapi coba lihat penampilannya sekarang. Bagaimana mungkin wujud seperti itu adalah seorang nenek-nenek? Paling mentok, dia terlihat seperti wanita di akhir usia 20-an. Kalau kamu dicintai dewa, kamu tidak akan menua. Cinta seperti itu, aku juga mau merasakannya. Kalian para dewa benar-benar pilih kasih ya. Kenapa ada orang yang dibuat menderita setengah mati, sementara yang lain diberi cinta begitu besar sampai kulitnya tetap sekencang itu?
Di buku sejarah memang tercatat bahwa Saintis Alena yang menerima berkah dewa tetap mempertahankan kemudaannya hingga ajal menjemput. Tentu saja, Camilla tidak menyangka akan se-ekstrim ini. Melihat wujud Alena, rasanya iman yang tadinya tidak ada pun bisa mendadak muncul. Pintu tiba-tiba terbuka dan Luffy bergegas masuk. Tidak seperti biasanya, wajahnya tampak sedikit panik. Ada apa? Tuan Duk, ada tamu yang ingin bertemu. Tamu? Memangnya siapa? Ekspresi tidak senang langsung tergambar di wajah Duk Sorpel. Bukankah dia sudah menyampaikan bahwa dia tidak ingin menerima tamu siapapun sampai Camilla pulih sepenuhnya? Paus telah tiba. Siapa? Yang Mulia Paus Brisel memohon untuk bertemu dengan Anda dan Nona Camilla. Mata Duk Sorpel membelalak mendengar kabar bahwa Paus Brisel datang berkunjung langsung. Namun, rasa terkejut itu hanya sesaat. Dahinya langsung berkerut dalam. Wajahnya yang berkerut perlahan berubah menjadi sedingin es. Lalu dia tertawa pendek. Ekspresi itu persis seperti seseorang yang akhirnya menemukan tempat untuk melampiaskan kemarahannya. Kebetulan sekali, ada banyak hal yang ingin kukatakan padanya. Seolah kata-kata itu adalah sinyal, semua orang yang ada di ruangan itu langsung bangkit berdiri. Apakah mereka semua menyimpan begitu banyak stres selama ini? Tunggu dulu, kenapa kalian semua malah menghunus pedang saat mendengar Paus datang? Suasana di kamar itu mendadak terasa seperti mereka siap mengobarkan perang melawan Paus. Tunggu sebentar. Camilla buru-buru menahan mereka. Dia benar-benar tidak ingin ada keributan yang dipicu oleh dirinya. Lagi pula, yang datang kali ini bukanlah sembarang orang, melainkan Paus sendiri. Terus-menerus menghindar sepertinya bukan pilihan yang bijak. Biar aku saja yang menemuinya. Orang-orang dari pihak kuil yang dipersilakan masuk ke ruang tamu terus-menerus berdeham cemas. Baik uskup agung maupun kardinal, tatapan mata mereka tampak bergetar gelisah. Satu-satunya yang masih bisa menjaga ketenangannya adalah Paus Brisel. Namun, dia pun sebenarnya berulang kali menelan ludah dengan gugup di dalam hati. Silakan diminum tehnya. Iya, terima kasih. Meskipun Camilla menawarkan teh dengan ramah, tidak ada yang berani mengulurkan tangan. Tubuh mereka otomatis menegang di bawah tatapan tajam yang menghujam dari sekeliling. Orang-orang di pihak Duk Sorpel menunjukkan dengan seluruh tubuh mereka bahwa mereka sama sekali tidak sudi berbicara dengan pihak kuil. Mereka bahkan tidak duduk, melainkan berdiri mengelilingi Camilla seolah-olah sedang mengawalnya. Mulai dari Duk Sorpel, Lutfil, Raffi, hingga Arsian, semuanya memancarkan aura yang siap menyerang kapan saja. Ditambah lagi, ada satu orang yang berdiri di sudut ruang tamu. Jenner yang memasang senyum memikat yang aneh, juga memancarkan keberadaan yang secara samar menusuk saraf kewaspadaan mereka. Padahal sudah kubilang jangan ikut. Camilla sendiri merasa serba salah. Padahal dia sudah bilang akan menyelesaikan ini sendirian. Tapi kenapa mereka semua harus keras kepala dan ikut masuk ke sini? Saya dengar Anda ingin menemui saya. Begitu Camilla membuka suara sambil tersenyum manis, barulah ketegangan di wajah orang-orang kuil itu sedikit mencair. Setidaknya sungguh melegakan karena sang gadis menyambut mereka dengan suasana yang hangat. Bagaimana kondisi tubuh Anda? Seperti yang Anda lihat, sudah jauh lebih baik. Syukurlah kalau begitu. Kardinal Stella mengambil alih percakapan dengan menanyakan kabar terlebih dahulu. Kami datang untuk menjemput Anda yang mulia Saintis. Dimulai dari ucapan itu, Uskup Agung dan para pendeta lainnya mulai menghujani Camilla dengan kata-kata yang selama ini mereka tahan, seolah-olah saling berebut. Kami sudah menyelesaikan semua persiapan di internal kuil. Yang mulia Saintis hanya perlu ikut bersama kami ke Istana Paus. Banyak orang yang sangat menantikan hari kepulangan Anda sesegera mungkin. Begitu mereka berbicara seolah-olah kepindahan Camilla ke kuil adalah hal yang mutlak, udara di dalam ruang tamu kembali mendingin drastis. Orang-orang kuil tampak tersentak dan tubuh mereka menegang. Orang-orang yang berdiri di belakang Camilla secara serentak memancarkan aura membunuh yang pekat. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan dan suara orang menelan ludah terdengar di sana-sini. Tidak ada satupun yang berani membuka mulut.